Podcast UPT Perpustakaan IAIN Curug. Oke, baiklah kita langsung ke Bang Gunawan. Bang, menurut Abang sih apa itu di digital pada era sekarang? Nah, jadi kalau misal kita simpel saja kan artinya digital itu semacam perubahan ataupun aspek-aspek yang memiliki perubahan yang cukup besar. Sebagai contoh, di era sekarang kita sudah biasa kalau mendengar hal-hal digital kan, seperti pembayaran digital ataupun belajar secara digital ataupun daring. Jadi digital ini ujung-ujungnya berkaitan dengan teknologi. Kalau digital itu biasanya kita berkaitan dengan, kalau misal berkaitan dengan teknologi, kita sering menggunakan handphone kan? Iya, benar. Handphone, tablet ataupun komputer lainnya. Jadi digitalisasi ataupun digital ini adalah perubahan yang terjadi di lingkup sebuah masyarakat yang berkaitan dengan teknologi dan khususnya untuk mempermudah ataupun meningkatkan sebuah kebaharuan di suatu masyarakat, baik masyarakat tertentu bahkan secara global. Baik itu saja. Tapi Abang waktu dalam dia sekarang ada sih dampak positif dan negatifnya. Kalau digital itu pastinya punya dampak positif dan negatif karena setiap aspek kehidupan masyarakat kita itu pasti memiliki dampak yang positif dan negatif terhadap sebuah objek. Misal, apabila perkembangan teknologi ini cukup besar di kalangan masyarakat secara global, pasti memiliki dampak tersendiri. Kalau dampak positif yang pertama, mempermudah akses ke berbagai sektor. Karena dengan teknologi tadi, kita bisa mengakses berbagai macam informasi, baik informasi tentang politik, hukum, keuangan, atau informasi-informasi yang berkaitan dengan pendidikan. Yang kedua, kalau dampak positifnya adalah orang-orang cenderung lebih mudah melakukan sesuatu daripada manual langsung otomatis. Karena apa? Berkaca dari sebuah kejadian ataupun teori tentang revolusi industri. Revolusi industri ini merupakan suatu kejadian atau perubahan yang terjadi di abad ke-18. Ini mengubah sistem kehidupan manusia dari manual ke mesin. Jadi berbagai aspek pada abad ke-18 itu, yaitu revolusi industri, yang mengubah aktivitas manusia dari manual konvensional ke tenaga mesin. Nah, itu dampak positifnya. Kalau dampak negatifnya, munculnya ketergantungan. Kalau orang sudah mulai tergantung terhadap sesuatu, maka tanpa ada sesuatu tersebut, maka ia tidak bisa melakukan apa. Contoh, ketika kita punya handphone, kita gunakan main game, kita gunakan untuk aplikasi chatting, media sosial. Ketika kita tidak menggunakan hal tersebut, maka ada yang kurang dari diri kita. Kalau kita sudah ketergantungan. Yang kedua, kita jadi malas. Ini jadi poin penting. Karena apa? Kalau kita lihat sekarang kan tren-tren anak muda sekarang seperti main game ataupun ikut tren-tren seperti TikTok atau media sosial lainnya, itu justru berpengaruh kepada berbagai aspek seperti malas belajar ataupun munculnya rasa malas untuk bergerak ataupun bersosialisasi. Maka perkembangan teknologi ini memang begitu besar dan memberikan dampak yang cukup positif di berbagai kalangan. Tetapi sebagian kalangan lain menganggap bahwa ini justru memberikan dampak yang negatif. Kalau kita lihat di berita sekarang, ada anak yang terkena kasus gara-gara bermain handphone, ada anak yang kecanduan bermain game online gara-gara adanya handphone. Jadi kalau kita ambil persepsi secara positif, mungkin dampaknya positif. Kalau kita ambil persepsi yang negatif, dampaknya negatif. Iya. Tapi Bang, teknologi sekarang apa bisa menggantikan peran manusia? Atau kayak gimana sih? Oke, teknologi itu tidak selalu menggantikan peran manusia, tetapi teknologi itu menggantikan peran dari aspek kehidupan manusia. Teknologi tidak akan bisa menggantikan peran manusia. Kenapa?
dalam peran ataupun aspek kehidupan di dunia ini, manusialah yang berperan dalam mengatur dan mengelola isi dari dunia ini. Tetapi teknologi ini hanya menguasai satu aspek. Semisal berkaitan dengan pekerjaan. Iya, benar. Coba kita lihat sekarang. Ada banyak orang di PHK karena perkembangan teknologi. Sekarang saja negara-negara yang besar, dapat dikatakan seperti China, Amerika, Jepang, sudah bergerak dan berusaha untuk menciptakan sebuah teknologi yang meringankan pekerjaan mereka, seperti adanya teknologi robotik, teknologi pengolahan di pabrik. Nah, itu berdampak negatif terhadap pengurangan peran dari manusia itu sendiri, seperti adanya PHK, adanya pemberhentian hak kerja secara paksa, ataupun pemecatan di berbagai sektor. Maka memang kalau perkembangan teknologi ini begitu pesat sekarang, seperti dulu ketika kita ingin, contoh kalau kita ingin foto kan, kita harus menggunakan kamera dulu. Kita harus, kalau untuk video kita harus bawa kamera yang begitu besar kan. Sekarang orang cukup gunakan satu handphone untuk membuat video. Sekarang orang cukup pakai handphone untuk foto. Dulu kan ada TV kan, kalau kita nonton sekarang pakai HP bisa. Iya, itu contoh kecilnya. Dulu kalau kita mau nonton TV itu kita harus beli dulu TV-nya kan. Ini mati lampu ya bisa juga kan. Bisa. Tetapi sekarang TV bisa tonton di Gitu, bisa gitu ya. di YouTube. Dulu orang ketika ingin tahu sebuah berita pasti cari di koran, cari di surat kabar. Sekarang berita datang sendiri di HP. Jadi itu yang menjadi jawaban kenapa perkembangan teknologi ini sangat berpengaruh kepada berbagai aspek. Aspek itu tadi banyak pekerjaan tergantikan oleh teknologi. Tapi Bang, kalau kita pikir ya, teknologi kan lebih maju sekarang. Tapi sekarang banyak loh yang menggunakan AI. Nah, itu kan AI sekarang. Nah, menurut apa sih pandangan tentang AI itu gimana? Oh ya, AI. Nah, karena saya juga pengguna AI kan. Iya. Jadi kalau berkaca dari saya sendiri sebagai pengguna AI, mungkin dari Anda selaku host ataupun teman-teman lain yang mungkin di sana menggunakan AI, mungkin mereka punya pendapat berbeda. Jadi kalau menurut saya, AI ataupun artificial intelligence ini kalau disebut dalam bahasa Indonesia kecerdasan buatan. Kalau kecerdasan buatan ini merupakan sebuah teknologi yang dalam bentuk inovasi. Inovasi dari mana? AI ini bukan satu teknologi yang mengubah dari satu aspek teknologi. Maksudnya, AI ini muncul dengan tujuan mengubah semua aspek. Contoh, kalau kita berkaca dari dunia perkuliahan, ya, dulu kalau kita mencari jawaban atau informasi pasti nyarinya di Buku, cari di jurnal, dan Google. Tidak jauh dari itu Google lagi dan Google lagi. Sekarang orang cari informasi di AI, ya, lebih mudah ya kan? lebih mudah. Kalau mau buat PowerPoint ada AI. Kalau mau membuat jurnal ada AI. Jadi AI ini bukan satu aspek saja yang dipengaruhi, tapi semua aspek. Yang paling merasakan itu mahasiswa. Seperti dampak positifnya itu mahasiswa tidak perlu repot lagi cari jawaban. Iya. Satu kali klik muncul Jawaban. ya berdiri. Membuat PPT lebih mudah. Jadi kalau AI ini sama tadi, dampak positifnya sama seperti perkembangan teknologi dan dampak negatifnya lebih sama dengan perkembangan teknologi. Tetapi dampak yang diberikan oleh AI itu, dampak negatif itu cenderung lebih besar daripada dampak perkembangan teknologi sendiri. Contoh, dulu kalau kita ingin mencari informasi ataupun orang kan kalau cenderungnya ingin yang instan kan. Jadi dampak negatif itu bukan dari orang-orang yang memang menggunakannya, tetapi orang-orang yang belum secara ibaratnya masih labil sudah menggunakan. Kalau kita kan sebagai mahasiswa ataupun orang-orang yang
pasti terhadap teknologi pasti tahu kan bagaimana meminimalisir. Tetapi anak-anak zaman sekarang seperti Gen Z ataupun Gen Alpha yang memang dari ataupun sudah SD sudah bisa mengakseskan teknologi, itu cenderung lebih berdampak karena yang pertama mereka masih labil terhadap dampak positif dan negatif. Yang kedua, mereka cenderung belum paham bagaimana mengelola ataupun meminimalisir resiko. Itu yang jadi permasalahan sekarang. Coba kita lihat berapa banyak jumlah orang baca buku dalam satu hari di perputaran. Iya. Apa yang lebih banyak resiko persentasenya? Lebih banyak orang mengakses handphone daripada mengakses buku. Sangat benar. Iya, benar. Pilihannya yang benar. Jadi kalau saya sendiri kan, saya juga pengguna AI, saya juga yang merasakan dampak itu sendiri. Nah, itu yang saya dapat sampaikan sekarang itu adalah AI itu bukan sekedar alat yang memang memberikan dampak, tetapi memberikan dampak ke semua aspek. Tapi Bang, itu sangat berpengaruh kan ke depannya, atau enggak? Justru berpengaruh, kecuali kita dari individu itu sendiri paham bagaimana cara meminimalisir resiko, mengatasi resiko. Kalau misal satu individu bisa mengatasi resiko, yang lain bisa. Coba kita lihat sekarang kan. Kalau dari riset saya penelitiannya di kampus kan, membahas tentang AI kan. Tentang AI ya? Ya, jadi saya pernah melakukan uji coba terhadap penggunaan AI. Dulu di semester 3 itu, saya ketika presentasi saya inisiatif download aplikasi chatbot. Chatbot AI. AI ChatGPT. Di situ teman-teman saya sebenarnya belum tahu apa itu AI. Jadi saya uji cobalah. Alhasil saya bisa melakukan presentasi makalah dalam 10 menit. Ya, jadi jawabannya lebih cepat, lebih mudah. Jadi di situ saya berpikir, oh, saya uji coba selama 1 minggu. Alhasil dalam 1 bulan semua kawan saya pakai AI. Oh iya. Ya, dalam beberapa bulan semua produk dan satu kampus dalam 1 tahun. Coba kita lihat kan, mungkin Anda sebagai host ataupun di tempat lain, pasti hampir semua menggunakan AI. Bahkan semua masyarakat di Indonesia ataupun di daerah kita pasti sudah tidak asing lagi dengan AI. Ada sekarang tren-tren foto seolah ketemu ibu kan, Iya. ketemu bapak kan, dekat kan, Itu dari Gemini. ya, atau ketemu masa kecil kan. Jadi kalau kita ambil dampak positifnya kan, itu justru kita bisa membuat kenangan. Tetapi dampak negatifnya itu biasanya AI ini punya data, foto-foto kita akan digunakan kembali. Jadi gitu. Nah, tentang AI lah, menurut abang sih dalam menggunakan AI kan sekarang itu berbayar. Nah, ada yang free kan, ada yang berbayar. Gimana sih caranya biar nggak berbayar atau kita harus bayar? Nah, begini kan, kalau semisal kita punya pandangan seperti itu kan, setiap AI itu pasti punya tarif sendiri untuk orang ketika ingin mencoba hal yang lebih. Contoh seperti ChatGPT, ada yang sampai 300.000 per bulan, ada yang Gemini sampai 200.000 ataupun 309.000. Karena apa? Mereka melihat peluang di situ, peluang bisnis. Jadi kalau misal kita merupakan ataupun kita belajar di proses bisnis ataupun ekonomi, itulah hal wajar. Contoh, kalau kita punya wifi di rumah kan, sampai kita punya wifi. Iya. Orang kalau kita ataupun sudah pasang wifi, orang tahu kita punya wifi, otomatis orang mau netting kan? Iya benar. Nah, jadi kalau kita punya wifi, kita terapkan tarif misalnya 2.000 per jam ataupun 5.000 2 jam. Seperti itu contoh sederhana. Jadi kenapa orang yang membuat AI ini menerapkan tarif? Karena mereka melihat peluang bisnis di situ. Jadi indikator atau faktor yang menjadikan orang-orang
ingin menggunakan AI ataupun membuat AI tadi membuat tarif itu karena mereka melihat peluang orang-orang sekarang lebih banyak menggunakan AI. Orang-orang cenderung ke AI daripada buku. Yang ketiga, orang-orang kecanduan teknologi. Jadi itu faktor yang membuat mereka ingin terus menggunakan AI. Karena apa? Prinsipnya manusia itu tidak pernah terlepas dari satu hal. Manusia sekarang tidak bisa tidak bergantung dengan teknologi. Contoh, kalau kita mau membuat tugas makalah, tugas skripsi misal, laporan segala macam, pasti kita butuh komputer. Iya, kita laptop, ya benar. Ya. Yang kedua, di rumah kita tidak bisa melihat apa-apa tanpa adanya teknologi lampu. Yang ketiga, kita di rumah pasti masak menggunakan kompor. Ada tidak? Apakah ada tidak orang yang masih menggunakan kayu bakar? Ada. Tetapi tidak banyak. Iya, ya. Yang terakhir, kalau kita mau pergi kemana-mana, apakah kita harus pakai kuda? Iya, enggak. Apakah masih ada orang pakai kuda? Masih. Tetapi beda rasanya. Maka itulah dinamika perkembangan teknologi telah mempengaruhi segala aspek kehidupan manusia, bukan satu aspek. Atau mungkin di masa depan ada motor yang tidak perlu roda, bisa berjalan. Gimana? Nah, mungkin di masa depan. Iya, kayak tahu kan depannya. 100 tahun ke depan atau mungkin ada kendaraan bisa terbang, tidak pernah tahu kan. Iya. Jadi itulah dari pengaruh dari teknologi. Teknologi itu tidak mengubah kehidupan manusia secara sepenuhnya, tetapi manusialah yang menggunakan teknologi dan mengubah kehidupan itu sendiri. Teknologi sekarang kan memiliki banyak berbagai macam orang itu. Nah, kita bisa menggunakan kayak contohnya aja apa? Kita harus menggunakan akun, kan? Akun kita itu terdata nggak sih? Oke. Nah, dalam sebuah platform seperti Google, Facebook yang dipegang oleh Meta, WA ataupun Instagram, dan aplikasi seperti YouTube yang dipegang oleh Google, dan Google memiliki berbagai aplikasi yang kita gunakan seperti Google Drive, Google yang Gmail ataupun Canva tadi kan. Jadi prinsip dari aplikasi atau platform ini punya yang namanya itu database yang memang digunakan untuk menyimpan data-data yang sering kita gunakan atau data-data yang kita akses. Misal, kalau Canva ini misalnya kita sering melakukan editing ataupun editing dokumen. Jadi kalau kita lihat sekarang, orang jarang kan belajar editing manual kan? Kalau mau buat surat lamaran kerja kan Canva, buat PPT kan Canva, buat yang mudah. Jadi Canva itu kalau dibilang itu aplikasi edit yang lebih mudah kalau kita lihat kan, apa-apa ke Canva. Jarang orang belajar edit foto atau video pakai aplikasi manual kan, karena zaman sekarang tipikal orang itu tidak mau ribet. Yang penting Canva sekarang cuma kita selama 14 hari kalau nggak salah ya, kalau 14 hari, kalau nggak 1 bulan free, jadi itu berbayar kan. Kita coba-coba dulu selama 14 hari itu bisa nggak sih, atau gimana caranya. Kalau bisa nggak kan kalau kita balik ke free lagi. Saya pernah coba kemarin, buat kartu PT, biasanya itu nggak bayar, tapi digantikan dengan akun lagi, itu bisa. Jadi gini ya, aplikasi itu adalah produk. Aplikasi itu produk seperti YouTube itu adalah produk yang berbasis video. Canva itu adalah produk yang berbasis editing. Jadi Canva itu ketika mereka baru rilis, mereka uji coba dulu. Banyak gak orang pakai aplikasi yang saya buat ini? Kalau dalam 1 tahun ada 1 juta pengguna, 10 juta pengguna, pasti ada inisiatif di pembuat itu. Coba kita berbagi.
kita kasih gratis selama 3 minggu. Nah, ketika analisis yang dilakukan oleh pembuat Canva ini, terjadinya peningkatan persentase orang yang menggunakan Canva, gratisnya kita kurangi. Ya, nanti kita Itu tadi yang kita bahas tadi kan, itu adalah peluang bisnis. Sama kalau kita kan kita buat aplikasi sejenis Canva, pasti lah kita ingin imbalan kan dari orang-orang yang menggunakan aplikasi kita. Begitu prinsipnya itu, bukan hal yang tidak boleh, itu wajar. Kedepannya kayak gimana menurut Abang? Biar ke depannya lebih baik atau kayak hal yang positif atau kayak gimana? Biar anak muda sekarang sih. Yang harus diperbaiki itu adalah di sistem pendidikan. Kalau kita lihat sistem pendidikan zaman sekarang, itu sudah banyak menggunakan teknologi. Contoh ketika kita ingin melaksanakan sebuah presentasi, kita pasti memerlukan infocus ataupun laptop. Jadi kalau kita ataupun di sistem pendidikan itu kita harus memberikan edukasi, evaluasi. Jadi dalam evaluasi proses belajar mengajar, baik di perkuliahan ataupun di sekolah, kita harus edukasi mahasiswa ataupun siswa bahwa tidak semua dari teknologi itu memberikan dampak yang positif. Ada yang dampak negatif. Coba kita lihat sekarang kan banyak kasus-kasus mahasiswa belajar narkoba, ada kasus siswa yang ketahuan hamil ataupun tawuran ataupun dampak negatif itu berasal dari penggunaan teknologi yang salah. Orang-orang sekarang kebanyakan menggunakan teknologi itu ibarat makan tidak dikunyah langsung ditelan, ataupun makan tidak tahu sumbernya dari mana makan itu langsung makan aja, ya sudah yang penting kenyang, akhirnya sakit perut. Begitulah kalau kita misalnya kan, kalau kita gunakan teknologi itu kita harus paham apa dampak yang kita rasakan, misalnya handphone kan, ataupun tablet ataupun komputer. Sebenarnya teknologi itu tidak salah. Kalau sekarang kan perkembangan teknologi yang begitu besar itu tidak salah, teknologi itu berkembang begitu besar, tetapi dari kita sendiri itu harus punya kesadaran bahwa apa yang kita gunakan akan memberikan dampak. Apakah dampaknya positif ataupun dampaknya negatif itu tergantung kita sebagai individu.